Pasal 8, 30 sampai 36 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang indah ini. Jika saudara sudah menemukan, saya baca 30, saudara baca 31 sampai 36 selesai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tiga enam sama-sama. Jadi apabila saudara-saudara, Yesus berbicara bahwa dia adalah hakikat hidup, bahwa dia adalah terang hidup, bahwa dialah yang datang untuk menyelamatkan dunia ini yang bukan berasal dari dunia ini. Ia menceritakan semuanya, maka dikatakan setelah itu banyak orang menjadi percaya, yaitu mereka yang belajar dan memahami kebenaran di dalam perjanjian lama. Problema muncul. Bukankah semua orang Yahudi belajar dan mengerti perjanjian lama? Tapi mengapa ada yang percaya dan ada yang tidak? Bahkan di dalam yang tidak percaya itu ada mereka yang disebut para scholar, sarjana-sarjana, ahlinya Taurat. Bukankah mestinya mereka lebih mengetahui dan dengan segera bisa percaya karena cocok dengan yang mereka pelajari. Oleh karena itulah menjadi satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah kalau saya ke gereja berarti saya Kristen dan mengerti kehendak Allah? Apakah kalau saya melayani berarti saya sahabatnya? Ini menjadi problem yang serius, saudara. Karena jangan lupa, Yesus berbicara dua sisi sikap orang, percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya tidak tanggung-tanggung bahkan menyalibkan dia. Yang percaya ada yang ahli Taurat. Yang percaya ada juga orang awam tetapi mengerti perjanjian lama. Karena ibadah rutin yang mereka jalani. Namun yang tidak percaya justru lebih banyak. Mereka adalah para scholar, para ahlinya Taurat yang mempengaruhi banyak awam untuk sama posisi dengan mereka melawan Kristus. Nah oleh karena itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu, perhatikan ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman-Ku ini adalah mengambil posisi menyatu dengan hidup di dalam firman itu. Jadi saya menyatu dengan firman itu, hidup di dalam firman itu, hidupku diukur dari firman, ditentukan firman, firman berotoritas penuh dalam hidupku. Jadi firman bukan about what I know gitu lah. Itu bukan tentang seperangkat pengetahuan, keunggulan untuk mengerti, oh ini begini dan begitu dan seterusnya. No. Tapi bagaimana dia menyatu di dalam hidupku. Dan firman itu mewarnai hari-hariku. Inilah yang seharusnya menjadi pemikiran serius di dalam kehidupan tiap orang percaya. Sehingga dengan demikianlah kita bisa menemukan kemerdekaan di dalam kehidupan itu. Kamu akan tahu kamu sudah dimerdekakan. Jadi sejatinya setiap orang akan tahu dia sudah dimerdekakan atau belum kalau dia mau jujur terhadap kebenaran firman. Mari kita coba melihat dulu berbagai hal yang membuat manusia tidak merdeka di dalam kehidupan ini. Pertama apa yang saya sebut sebagai perbudakan agamawi. Banyak orang beragama justru merasa mereka telah luar biasa dan mereka akan sampai ke surga. Banyak orang beragama berpikir mereka sudah hidup dalam kebenaran dan mereka bisa punya hak untuk berada di samping Allah dan menerima berkat-Nya. Perbudakan agamawi adalah satu tipe yang paling mengerikan di dalam keberdosaan. Di mana manusia tidak bebas, di mana manusia sejatinya diperbudak oleh dosa, repotnya, packagingnya, bajunya justru beragama. Arogansi keagamaan sudah tercatat sejak dulu kala.
Bagaimana orang-orang beragama menegakkan sistem keagamaan sehingga organisasi resmi akan bersuara. Suara Allah pun dimanipulasi di dalamnya. Saudara-saudara, dalam sepanjang perjalanan sejarah Israel, para nabi, para imam datang silih berganti di perjanjian lama. Pada mereka ada disebut, imammu makan suap, nabi-nabimu makan suap. Mereka berbicara apa yang tidak aku katakan. Itu gugatan muncul dari nabi yang Tuhan utus sungguh-sungguh. Tidak sedikit imam-imam yang cinta Tuhan. Tetapi jauh lebih banyak yang justru melawan Tuhan. Perbudakan agamawi membuat orang semakin hari semakin luar biasa dalam melawan Tuhan. Kenapa? Mereka merasa mereka membela Tuhan. Paulus menjadi satu role model yang sangat indah kalau kita pikirkan dalam konteks yang salah. Perhatikan. Model yang indah dalam konteks yang salah. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana tidak? Saat Paulus adalah orang yang membunuh pengikut Kristus. Dengan asumsi dia menyelamatkan kebenaran Taurat. Sehingga ketika dia sadar, baru dia tahu. Sejatinya, aku bukan hidup dalam benar. Tetapi kemurnian hatinya sebagai seorang yang hidup di dalam perjanjian lama. Sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Farisi, sebagai seorang yang suku Benyamin, sebagai seorang yang murid Gamaliel, sebagai seorang yang bercita-cita tinggi mau menjaga kemurnian agama Yahudi. Maka dia merasa dia benar dan dia membunuh para pengikut Kristus. Paulus bukan orang yang korup. No. Paulus bukan orang yang bermulut cabang begitu ya, bercabang lidah, bukan. Paulus itu tipe orang yang bisa dipercaya, konsisten. Tapi konsisten di tempat yang salah. Ngeri ya. Itu sebab tidak heran ketika melihat Paulus berbalik. Dulu aku sungguh-sungguh menjalankan Taurat. Sama dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang Kristus perintahkan. Jikalau untuk yang salah dulu, kupertaruhkan segalanya. Apalagi untuk yang benar ini. Maka perpindahannya dengan segera kita melihat. Orangnya yang strong, orangnya yang prinsipil, orangnya yang disiplin, orangnya yang smart. Semua itu kan kelihatan, saudara. Itu bukan datang mendadak hanya karena dia bertobat. Kekerasannya tetap, tetapi arahnya sudah benar. Sehingga Paulus melompat dari satu situasi kepada situasi yang berbeda. Yang dulu adalah pahlawan di dalam keagamaan Yahudi, di Judaisme, sekarang menjadi pahlawan yang dipakai oleh Kristus. Dulu sudah melayani dengan benar dalam tanda petik ukuran agamawinya, sekarang benar dalam ukuran Kristus. Sehingga waktu dia benar dalam agamawinya, dia tidak benar di dalam Kristus. Waduh, berat ya. Padahal kita dalam pelayanan keagamawian kita, kelas kita dengan Paulus terlalu jauh kan begitu. Pengabdian kita dibandingkan Paulus terlalu jauh. Tetapi ternyata Paulus bisa jalan salah dan kesalahannya sempurna. Dia hidup baik, dia hidup benar di kesalahan dosa. Serem amat ya. Baik menurut apa Pak? Ukuran agamanya. Tapi menurut Kristus, salah total. Sehingga sebetulnya bagi saya ketika Paulus kehilangan penglihatannya, maka dia harus berurusan dengan kuasa Allah. Tapi di sisi lain, betapa mudahnya dunia hilang dari pandangannya. Sekejap karena Tuhan mengambilnya. Tapi betapa sederhananya Tuhan mengembalikannya. Dialah sang penguasa. Bisa mengambil apa yang ada di dalam hidupmu. Tapi dia bisa memberi apa yang kau butuhkan dalam hari-harimu. Dimerdekakannya Paulus. Justru ketika Paulus bisa menyangkal dirinya. Mematikan dirinya. Sehingga dia berkata dalam kitab Galatia. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus di dalam aku. Disitulah dia hidup. Sehingga perbudakan agamawi patut untuk kita hati-hati saudara-saudara yang kekasih. Karena kecenderungan orang Kristen kalau kita lihat, selalu kita merasa paling benar dan paling ke sorga, agama lain itu ke neraka semua itu. Saya pikir ini penting hati-hati. Tidak ada satu agama pun yang bisa membawa orang ke sorga. Tidak agama Kristen, hanya Kristus jalan kebenaran. Hanya saja, barang siapa yang mengikut Kristus dan berjalan di jalannya, dia yang disebut Kristen. Tetapi semua orang karena sistem agama menyebut dirinya Kristen. Padahal belum tentu mereka berjalan di jalan Kristus itu. Kristen pengikut Kristus. Kristen seperti Kristus. Sehingga bagian ini harus selalu mengganggu kita.
Jangan pernah terjebak pada jumlah aktivitas pelayanan kita. Jangan pernah merasa berjasa di dalam pelayanan kita. Musuh saya yang paling besar yaitu. Berkali-kali saya bilang, mau sombong apa sulitnya bagi saya? Karya sudah numpuk. Saya bergerak di pendidikan. Kita ada di media. Tulis buku, khotbah, KKR, seminar. Mau apa lagi? Itu kombinasi yang langka. Tapi aku bersyukur kepada Tuhanku yang sangat cinta padaku. Meminjam apa yang dialami Paulus. Diberikannya aku duri untuk menjaga semua itu. Sehingga saya punya perenungan pribadi. Yes God, thanks. Itu selalu mengingat sadarkan. Perjalanan saya dalam hidup ini. Gembira boleh, ketawa boleh. Fisik gak mampu sebetulnya untuk menjalani semuanya. Tetapi itu mengingatkan tiap posisi yang rawan itu, yang rentan itu, yang sewaktu-waktu bisa gabruk itu untuk terus berjaga. Baru saya mulai bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada seorang Paulus. Maka durinya jauh lebih menyakitkan daripada durinya Bigman Sirait. Why? Karena dia dipakai Tuhan jauh lebih lagi. Jikalau engkau dipakai Tuhan jauh lebih lagi. Jangan pernah berpikir hidupmu justru jadi mudah. No, badainya bertiup saudara-saudara. Goncangannya kuat. Tetapi kamu adalah orang merdeka yang tidak pernah kalah dengan kesulitan, kepahitan, kegetiran yang ada. Nah itulah Paulus. Kalau memang duri ini harus di sini ya Allahku. Sekarang tahulah aku. Di kelemahanku nyata kekuatanmu. Aduh. Hebat ya. Merdeka sekali. Karena dia tidak lagi dalam penjara agamawi. Hati-hati kita jangan dalam penjara agamawi. Lalu kita dicokokin dengan berbagai ajaran, kau ikut Tuhan semuanya pasti beres. Yang sakit pasti sembuh, yang miskin pasti kaya. Akhirnya kita sebetulnya tidak percaya pada Yesus. Tapi menjadikan dia budak untuk memuaskan seluruh keinginan kita. Orang Kristen bisa kaya, siapa bilang tidak? Orang Kristen bisa sembuh, lah saudara juga bukan semua penyakitan kan. Siapa bilang tidak? Tapi bukan itu bisnis kita bertuhan. Bertuhan bisnis kita adalah bagaimana kita hidup benar. Entah sehat, entah sakit, entah kaya, entah miskin. Makanya saya selalu berkata, malapetaka bukanlah karena kau miskin. Malapetaka bukanlah karena kau sakit. Malapetakamu karena kau tidak percaya pada Allah. Tapi bahagiamu bukan karena kau kaya. Bahagiamu bukan karena kau sehat. Bahagiamu karena kau takut akan Dia. Itu hidup kita. Tinggal apa yang Tuhan percayakan di tangan kita adalah kepercayaan yang diberikan untuk kita bertanggung jawab atasnya. Jangan sampai kepercayaan berkat yang Tuhan taruh di tangan kita malah membuat kita jauh dari Dia. Jebakan agamawi selalu memerangkap kita. Merasa berjasa dalam melayani Dia. Padahal kalau kita bisa melayani, ya, kita bisa nyanyi, kita bisa main musik, kita bisa khotbah. Siapa sih kalau bukan dari Tuhan juga, bukan? Talenta kemampuan Dia yang kasih kok. Tapi kita orang Kristen juga suka bilang, iya semua datang dari Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang hidup kita, semua adalah kita dan bukan Tuhan. All about me, kan begitu. Oh kita mesti belajar saudara. Nah inilah penaklukan diri yang luar biasa. Ya. Sehingga betul-betul kita tidak sedang berbahasa agama, tapi betul-betul berkualitas di dalam beragama. Saya suka Gus Dur ketika menyinggung dan menyindir berbagai pergerakan-pergerakan gitu ya. Maka dia bilang, bagaimana ada manusia mau membela Tuhan? Yang ada juga Tuhan bela manusia. Kalau sampai Tuhan membutuhkan pembelaan dari manusia kan kacau. Tapi orang Kristen bahasanya lebih halus. Kita harus menolong pekerjaan Tuhan. Buset. Ya kemang kita siapa saudara? Kalau Tuhan kasih ini gedung kita ya puji Tuhan. Tuhan kasih kita pindah gedung besar ya puji Tuhan. Sama aja itu kecil atau besar. Yang jadi masalah waktu kita kecil benar apa enggak? Benar Pak. Waktu besar benar apa enggak? Benar. Puji Tuhan karena kau benar. Tidak peduli kau kecil apa besar. Itu bukan target kita. Biarlah itu upah dari Dia. Sehingga kalau waktu besar memang sudah waktunya kita besar. Bisa enggak kita bikin besar sebelum waktunya Pak? Melawan Tuhan paling mudah saudara. Yang paling mengerikan sekarang kalau saya lihat pola hidup masa kini. Tuhan justru seringkali meluluskan perlawanan terhadap dirinya. Kalau zaman dulu ya kita kurang ajar sama Tuhan kan gedebuk datang api dari langit betul lah. Buar mati semua kebakar.
Wah, bikin penyembahan berhala, Tuhan murka. Waktu di padang gurun perjalanan, gubrak. Bumi terbelah dua, masuk semua ke dalam. Mati langsung. Datin tak tahu datang dari mana ular. Cetat. Magutin orang Israel. Mati semua. Kalau ngeliat tongkat Musa, hidup lagi. Kalau sekarang kita bikin dosa banyak, panjang umurnya. Bikin dosa banyak, sukses orangnya. Gila juga ya. Sampai kita yang mau bener ini malah enak gitu loh. Tuhan kok begini gitu kan. Gak rela kita. Orang itu bengkoknya orang itu korupsi banyak orang itu. Malah dia yang naik. Kalau saudara ikut di dalam politik memang tidak sederhana ya. No money, no power. Ya nggak punya uang jangan mimpi, itu istilah. Dan itu memang harus kita bilang yes. Maka waktu ada satu orang Pak Bigman, nggak boleh gitu, kita mesti beriman Tuhan Maha Kuasa. Nggak perlu imanmu Tuhan berkuasa saya bilang kan. Kalau Tuhan ngapain kau omongin? Masalahnya Tuhan mau kau apa enggak kan itu persoalan. Bagaimana kita menikmati pimpinan Tuhan? No money, no power. Lalu untuk money gimana? Maka semua orang aji mumpung, pegang. Kalau sudah memegang kekuasaan, memegang uang, waduh, ini powerful nih. Powerful banget nih. Ya. Maka tiap penguasa tertinggi selalu berusaha mengambil sebanyak-banyaknya yang mereka bisa ambil. Karena di situ powernya. Itu sebab korupsi yang menggila di republik kita ini tidak heran. Karena memang asumsinya begitu. Nah kita kembali, agama sama susah. Jadi jangan pikir kalau jadi pendeta itu mulus, kagak juga. Di abad pertengahan, paus melegalitas jabatannya. The infallibility of Pope-nya itu kan, ketidakbersalahan paus. Jadi apapun yang dibikinnya, enggak ada yang salah. Malah Alkitab itu kalau kurang katanya bisa keluar fatwa itu. Jadi fatwanya paus itu lebih ngeri dari zaman dulu. Mati kau, mati beneran itu. Martin Luther sesat, diuber-uber mau dibunuh itu. Ya, sehingga eksekusi besar-besaran terhadap kekristenan. Yang mati itu enggak kecil. Tentara gereja yang keluar, bantai semua. Perbudakan agamawi telah membuat agama itu menjadi coreng-moreng. Hitam enggak karu-karuan. Apakah dulu? No, sekarang juga. Bentuk saja yang berbeda. Sehingga ajaran seringkali lebih bagaimana supaya saya sebagai pendeta bisa menguasai yang orang saya ajar. Sehingga saya bisa mengeluarkan statement bukan? Lalu mengeluarkan ajaran. Jangan mengkritik hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah hamba yang diurapi. Dia biji mata Tuhan. Jangan kutak-atik. Lalu kalian tanya, kalau kami apa Pak? Kau cuma biji salak. Stop! Edan. Waduh Pak Bigman kok hidup mewah sekali. Ini berkat Tuhan. Padahal saya masih miskin Kak. Karena kau dikutuk Tuhan. Waduh. Gawat sekali. Siapa yang bilang kalau kita kaya berarti kita diberkati Tuhan. Kalau miskin kita dikutuk Tuhan. Tidak ada ayatnya itu. Janda miskin itu dipuji Tuhan. Tapi bukan berarti kau kaya jadi malapetaka. Ya. Yusuf Arimatea itu yang menyediakan kubur Tuhan. Yusuf Munte nggak tahu apa yang mau disediakannya nanti. Kita bisa ngelihat bagaimana Tuhan menggarap, memperlakukan segala sesuatu. Jadi kita ngelihat perjalanan itu. Banyak sekali kalau kita cacat di dalam Injil. Para janda-janda kaya itu mereka terus mengiring perjalanan pelayanan Yesus. Mereka support pakai apa? Uang. Mereka nggak bisa ngomong, mereka. Waduh tulus banget. Mereka tidak mau terjebak dan berhenti. Lalu menikmati kekayaan dengan gaya pesta dunia. Waduh, itu kalau membaca itu keren loh saudara. Kita mesti perhatikan. Tapi tidak sedikit orang yang di situasi sama justru melawan Tuhan. Maka balik, jangan sampai kita dijebak oleh perbudakan agamawi. Lalu berpikir kita sudah melayani Tuhan, padahal kita melawannya. Kita pikir kita merdeka, padahal kita terjajah. Saya berharap ya tidak mudah, tetapi semua kita harus pelan-pelan. Makin mengerti arti pelayanan. Kalau kita sudah masuk pelayanan, mau babak belur, mau bengkok, itu risikonya. Mana pernah Tuhan bilang,
layanilah aku maka mulus jalanmu. Mana ada? Sakit melayani Tuhan, apalagi kalau kita mau benar. Yang gak sakit itu kalau kita siksak. Pas mau digebuk belok, pas mau lari terus. Ya putih boleh, hitam boleh, abu-abu gak apa-apa. Lebih aman lagi. No, yuk belajar. Ingat ya, tidak mudah. Demi Tuhan yang hidup. Tetapi jangan pikir engkau tidak bisa menikmatinya. Kalau kau di dalam firman itu, maka engkau akan merdeka. Firman itu memerdekakanmu. Itu Paulus tadi. Berpindah. Akibatnya memang gila ya. Yang dulu posisi luar biasa, sekarang hilang. Tapi yang hebat lagi kalimat Paulus. Yang dulu kuanggap keuntungan adalah sampah. Waduh, itu kalimat sangat kuat sekali, saudara. Ya. Kadang-kadang pertobatan kita suka aneh ya. Yang dulu kuanggap sampah, ternyata untung loh. Lalu kita cari semua tuh sampah begitu ya. Hanya hidup kita jadi kacau. Hati-hati di perjalanan iman kita. Jangan sampai kita terbelok di ujung jalan. Teruslah berjalan mengikut Tuhan. Hati-hati dengan perbudakan agamawi. Hati-hati dengan seluruh aktiviti kita, kegiatan kita. Tidak selalu membuat kita jadi hebat. Tapi jangan bilang, Pak itu sebab saya nggak mau ikut-ikutan aktif main ini, main itu. Supaya saya merdeka, itu lebih parah itu. Pelayanan saja belum tentu bagus, apalagi enggak. Jangan pernah hindari, datangi dan layani Tuhanmu. Tapi kalau kau melayani Tuhanmu, jangan hitung dan tepuk dadamu. Karena disitulah kematianmu. Merdekalah, layani dia dengan sukacita. Tidak perlu kau hitung. Orang tidak menghargaimu, tidak masalah. Karena penghargaan kita datang dari Dia. Tuhan yang hidup itu. Ya. Ini hidup kita, saudara. Saya di dalam pelayanan makin hari makin tidak mudah. Untuk bisa memahami semua orang. Lah 100 orang. Saya suka bilang ya, teman baikku dan teman baikku bisa jadi musuh baik gitu. Bingung lagi, ini teman baik, ini teman, atau musuhan baik mereka. Apa enggak pusing kepala kita? Tapi gimana ya? Kita luruskan dia dikit, tapi di sini ada juga lurusin. Kadang-kadang juga enggak sederhana. Bagaimana mau bersikap bijak? Enggak gampang, saudara. Saya dulu paling enggak pedulian, perempuan pun bisa saya maki-maki dulu. Kegiatan di persekutuan. Saya datangnya saya maki-maki. Tapi saya pikir saya hebat dulu gitu, ternyata enggak juga. Sehingga saya mesti belajar. Waktu saya udah jadi pendeta, pikir lagi makin pusing juga ya. Apalah sulitnya bilang kau salah. Enggak susah itu. Tapi karena aku berteriak kau salah lalu kau hilang. Lebih bagus aku hati-hati, bukan berarti salahmu ku benarkan. Tapi kupikirkan cara ngomongnya bagaimana ya. Terpaksalah Big Man yang Batak itu jadi Jawa. Ini problemnya. Paksalah ya dah. Padahal gak kuat awak sebetulnya kan. Sampai jantungan lagi tadi gara-gara itu. Tapi apa boleh buat? Ya mendinganlah aku yang korban daripada mengorbankan orang. Itulah pelayanan itu. Itu gambarannya. Gak gampang ya. Masa ini kan Batak Tulen masih suruh Jawa sih. Ya udahlah nak. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Jalani hari-harimu. Yang kedua. Sesudah perbudakan agamawi, maka yang kedua adalah perangkap kebebasan. Saudara-saudaraku, ketika orang-orang Yahudi berkata bahwa mereka itu adalah orang yang luar biasa, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tidak perlu jadi hamba bagi siapapun, karena kami keturunan Abraham, kami Israel Tulen, kami Yahudi Tulen. Tuhan mengatakan kalimat yang luar biasa. Bagaimana yang kau dapat mengatakan? Ya, kamu akan merdeka? Lalu Yesus jawab, aku berkata padamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tak peduli bajumu apa, agamamu Kristen, anak si Abraham kau, darahmu Tulen. Bukan itu, tapi Kristus. Maka orang yang diperangkap oleh agamawi tadi, hati-hati. Perangkap kedua, kadang-kadang banyak orang kemudian kecewa. Memang agama brengsek, lalu keluar kan? Namanya free thinker. Udahlah agama semua sama. Agama semua konyol, payah.
Lebih bagus saya tidak usah agama. Tapi saya bikin yang baik. Saya bebas, saya tidak perlu terikat ini dan itu. Di kolong langit ini nggak ada yang namanya bebas, saudaraku. Tidak mau kau beragama, kau keluar dari Tuhan itu, ya budak setan kau. Saya nggak percaya setan, Pak. Ya enggak apa-apa. Waktu kau tinggalkan Tuhan itu namanya udah kesetanan itu. Cuma setan pintar sudah kesetanan kau tapi enggak merasa kau kesetanan. Itu jurus setan yang paling tinggi itu. Dibuatnya orang kesetanan tapi enggak merasa kesetanan. Enggak percaya aku setan. Setan itu hebat, enggak apa-apa. Itu bedanya sama Tuhan. Kalau Tuhan enggak percaya, keluar kau, jujur dia. Kalau setan enggak percaya, enggak apa-apa, asal pengikutku kau. Ah itu setan. Ciak, tipu semua begitu. Ditipunya lah manusia ini semua. Sehingga kita kemudian saudara berpikir saya bebas, saya merdeka, saya hebat, saya nggak perlu agama. Padahal kita tetap dalam perbudakan dosa. Anak-anak muda, anak remaja ya paling gampang ya. Aduh udah pusing dah agama-agama dah. Nggak mau. Saya nggak mau kerja ini, saya nggak mau kerja itu. No. Jangan kau pikir kau hebat. Dalam pergaulan kita nggak mau aturan kan? Mau bebas. No, nggak ada hidup bebas di kolong langit ini. Bahkan kau sendiri pun tanpa kau sadari sudah beraturan dan tertib teratur. Mana pernah kau keluar rumah nggak pakai baju? Hei anak remaja, kau pakai juga bajumu. Terikat kau sama bajumu. Kalau kau merdeka, buka sekalian bajumu. Sehingga orang tahu kau merdeka. Karena merdeka yang original hanya orang gila. Selama kau waras mana bisa sih? Ada aturan. Aturan pakai baju. Ya mesti teratur dulu mandi. Masa kau enggak mandi lalu kau pergi ke tempat kawan-kawanmu. 2 bulan pula kau enggak mandi. Alamak. Kau siksa orang lain dengan kehadiranmu. Kamu enggak bebas. Hargai temanmu. Akibatnya kita mandi, semprot parfum sini, sana, sini. Enggak mandi seminggu, parfum 1 gudang habis semua. Kos jadi tinggi. Supaya teman-teman welcome kalau saya datang. Siapa yang bilang bisa bebas? Gak bisa. Wah kita bebas nyanyi. Enggak juga, limit juga. Mau ke naik klub kau mau ngedugem kamu. Ya tetap ada limitnya. Mau jam 2 pagi kayak mau apa tetap tutup dia keluar juga. Enggak ada hidup yang bebas sebebas-bebasnya. Terus kamu jalan, setir lagi motor, kamu udah minum alkohol. Tangkap polisi saudara. Kau nggak bisa bilang, Pak polisi jangan tangkap saya. Kamu minum alkohol. Pak polisi, minum, gua yang minum. Gua tabrakan, gua yang mati. Lu jangan ikut campur. Silakan aja. Nanti ku besuk kau di penjara. Kau lawan polisi begitu. Mana bisa kau bilang, nyawa-nyawaku. Gak ada itu. Karena apa? Pada waktu kau merasa kau bebas, kau membahayakan orang lain. Maka saya rindu anak-anak sekolah minggu. Remaja-remaja terus belajar pelayanan. Kita lagi benahin sedikit terus. Ya. Saya coba pikir waktu terus. Lagi mau nge-redesign. September saya akan investasi banyak waktu untuk remaja pemuda. Dan saya pikir terus akan rutin. Melahirkan satu generasi yang solid, yang kuat. Dinamis. Kita nggak boleh ketinggalan dalam pergaulan. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan pergaulan. Itu 2 hal yang berbeda itu ya. Jangan norak jadi anak muda. Ya. Tapi harus punya sikap di sana. Saya pergi bergaul dengan banyak orang. Ya. Tapi saya juga harus belajar. Mana yang oke, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita harus belajar punya sikap. Saya bukan pendeta yang tidak boleh nonton bioskop, itu dosa. Lu saya nonton. Kalaupun aku nggak nonton cuma 1 itu. Waktunya nggak ada. Tapi kalau sudah penting film itu, malam pun udah belok saya. Kita nonton dulu. Belok kita sudah. Kami nonton PK itu jam 10 apa jam berapa waktu itu, habis PA. Belok dulu nonton, baru pulang rumah. Rada capek, tapi ilmunya banyak dapat gitu ya. Baru, besok apalagi yang harus. Kudu harus nih, wah ini Pak begini, filsafatnya ada yang lapor. Wah pasti kita berburu, pasti kita nonton. Ya.
Pak film India, tergantung. Ya, Three Idiots kita nonton deh ya. Kalau cuma tuh mere jahe putar-putar ya. Karena film India itu satu pukul tuh bisa 50 orang gerubah. Jagoannya kelewat jago gitu ya. Jadi kita berpikir saudara mengenai kebebasan. Saya pergi nonton pergi. Ya. Tapi yuk jangan jadi budaknya kan gitu. Jangan pula kau sudah tugas doa, kok nggak datang? Aduh Pak sorry saya lagi di bioskop. Alamak, ngeri kali. Jangan pula lah kalian terlambat datang kan. Kau kan tugas doa pembukaan, terpaksa di switch jadi dua penutup. Pendeta pun digeser. Pak bapaklah dua pembukaan, nanti aku yang dua berkat. Allah. Kenapa kau terlambat Pak? Udah on the way. Kenapa kau telat? Nonton kemarin Pak. No. Kita mesti berani konsekuensi. Dulu saya pernah loh, khotbah itu rasanya udah mesti terus ngopi ngapa. Gara-gara nonton Piala Dunia. Habis bela, saya hobi bola saudara. Sekarang sih biar hobi pun saya udah gak kuat. Karena kalau udah jam berapa gitu jantung saya itu duduknya gak enak karena gak rest gitu ya. Jadi kondisi memaksa saya harus. Kalau dulu nonton bola seru, hanya tidur 1-2 jam kan, udah berangkat lagi. Ya. Sekarang gak bisa. Tapi kalau kau berani nonton, tertib. Saya tidak berkurang khotbah saya dan saya tidak kemudian menjadi lalai terhadap tugas. Risikonya, badanku capek. Selesai pelayanan, ya barulah ditebuslah itu kan. Gak debus. Tidurlah habis-habisan. Tapi ternyata juga gak bisa ditebus. Kenapa? Tidurmu hari ini sama tidur yang kemarin itu beda. Bukan berarti kalau kau tidur hari ini lebih panjang, yang kemarin itu lunas. Enggak. Tetap aja kita punya badan dah soak duluan. Jadi nggak sembuh itu gara-gara tidur. Tidak, capeknya aja yang impas. Tapi akibatnya nggak impas. Ya, saya salah satu contoh korbannya. Jantung saya ini salah satu sebetulnya gaya dulu. Hidup, tidur, kerja 4-5, tidur 4-5-6 jam. Paling top 6 jam. Ya. Nah ini nggak itu, habis dulu juga nggak double-double ya. Pelayanan iya, ini iya, itu iya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, ini kita mesti memikirkan baik-baik. Jadi orang-orang Yahudi merasa dia anak Abraham. No. Anak-anak remaja pergi keluar, kami bebas. No. Ya anak-anak remaja kita isi ya. Saya senang tadi anak remaja udah mulai nyanyi. Ya. Tapi tadi saya bilang, mestinya yang main musik itu jangan minta tolong. Harus anak remaja. Oh, ada Andika di sana duduk, lihat tadi ngapain kau situ Andika? Ayo main kau lain kali. Ya. Andika nggak bisa latihan kemarin, investasi waktu. Ya, si Theo juga belajar drum kau, ya. Jangan belajar apa itu peragawan kalau jalan di atas. Apa itu? Apa? Catwalk. Gue mau bilang cat eye batu akik. Salah lu, cat eye mau batu akik ya. Jadi kita belajar, yuk bikin. Saya bisa apa ya? Saya ambil apa ya? Saya ambil apa ya? Saya ambil. Itu hidup. Ya, saya umur 20-an dulu udah ngajar sekolah minggu. 22 kurang lebih saya sudah bikin satu kurikulum untuk anak kelas saya. Lalu ketika saya berumur 23 sudah selesai kurikulum 3 tahun. Terus. Hari ini saya baru bilang, God thanks. Waktu itu sih capek rasanya. Ya, maka saya harap anak-anak remaja saya adalah anak-anak yang mau bergairah kuat. Ya. Walaupun sebagian sedang melarikan diri ya. Aldo melarikan diri. Ke China dia lari ya sama Syria. Nanti balik baru kita suruh mereka kerja lebih banyak ya. Karena nanti saya satu waktu kita bikin khotbah Mandarin. Ya, yang tafsir anak-anak terakhir. Walaupun aku agak ragu-ragu nanti aku ngomongnya apa dia tafsir. Dia translate-nya apa pula lagi nanti. Ya. Mari saudara kita memikirkan bagian itu. Jadi awas terhadap perangkap kebebasan khusus untuk anak remaja. Ingat ya. Ikut Kristen gini nggak boleh gitu nggak. Ini lebih bebas. No. Kamu cuma ganti Tuhan. Kamu bertuan kepada Tuhan atau kamu bertuan pada setan, silakan. Hanya itu kok itu. Tak lebih, tak kurang.
Jadi kita harus hati-hati. Dan yang ketiga, racun nikmat dosa. Saudara, kita nggak usah bohong lah ya. Dosa itu nikmat apa enggak, saudara? Halo? Dosa itu nikmat apa enggak? Kalian lebih suka dosa apa benar? Yang susah ya. Pengen dosa, pengen benar. Benar itu cita-cita, dosa itu aktual. Benar, apa itu? Benar Pak, itu cita-citaku. Lalu apa yang kau lakukan? Dosa Pak. Jadi benar itu cita-cita di ujung langit itu. Yang aktual membumi itu dosa itu. Miris ya. Saudara-saudara, ini hidup kita itu. Karena dosa itu enak. Saya disakiti, ku sakiti lagi. Kalau nggak balas itu rasanya sesak napas kita kan. Ku balas. Rasanya puas. Kurang ajar orang itu, salahnya 2, ku bantai, ku balas 5. Ku kembalikan berikut bunga-bunganya. Nih. Gila ya. Lebih tinggi dari bunga bank kalau kita kembalikannya. Ya, saya selalu ngeliat banyak orang berperkara atau ribut. Kadang-kadang urusannya nggak jelas. Ya, yang jelas itu hasilnya. Yang nggak karu-karuan. Apalagi kalau udah big boss sama big boss. Waduh. Urusan kerikil biayanya gunung. Saya kadang lihat, terus lu mau apa? Enggak lah Pak, yang penting. Wah, kok masukin? Gila kalau kadang-kadang kita dengerin gitu ya. Udahlah. Kalau udah terus mau apa? Kadang-kadang dipikir-pikir enggak. Salahnya enggak prinsip. Kalau prinsip kan wajib itu dibereskan. Tapi itulah hidup. Sehingga nikmatnya dosa ini memang luar biasa. Tidak ada satu orang pun ingin membohongi pasangannya, betul gak? Halo suami-suami, apakah kalian pernah berniat membohongi istrimu? Berniat. Kalau bohong udah pasti, itu nggak usah kau ngomong. Nggak usah diomongin pun sudah jelas itu ya. Nggak berniat kan, tapi akhirnya kau bohongin nggak dia? Wah, waktu kau takut ketahuan apa yang kau lakukan? Ya bohong lagi Pak. Saking takutnya, bohongnya banyak lagi Pak. Kita lapis lah itu bohong itu terus. Kayaknya nikmat loh, kenapa? Pengakuan ribut, untung dia nggak tahu. Wah, akhirnya kita bersyukur ketika pasangan kita nggak tahu. Padahal pasangan kita juga bilang, untung suami gue nggak tahu, padahal gue juga bohong. Tinggal malaikat, dailah saling membohongi dua-dua, sama-sama bersyukur pula lagi. Ngeri loh. Coba pikir ya, kenapa ya kita bersyukur waktu kita bohong, lalu bisa menghindar dengan kebohongan? Why? Bapak gimana? Sama. Pergumulan itu tidak sederhana itu. Ya. Apalagi tipe saya, tipe orang yang tidak mau diutak-atik. Ya. Kadang-kadang campur aduk. Istri saya dulu waktu udah married sama saya, waduh cintanya. Papa udah makan belum? Tadi makan apa? Nah saya itu Batak Tulen kan, digituin malah marah saya. Udahlah gak usah lah kau telepon-telepon, memang bodoh kali aku gak tahu aku makan apa. Dia suka nangis tuh. Hari ini saya bilang, aduh gila kejam kali aku ini dulu. Karena saya tuh gak enak ditanya-tanya gitu, rasanya kayak apa aja gitu loh. Ya maklum lah ya, orang Batak ini kan miskin emosi semua. Jadi apa kau tanya-tanya itu? Istri saya nanya. Saya pernah cerita kan, dia ulang tahun nangis sampai. Dia tanya saya hari apa ini, selalu saya ingat itu, Senin. 3 kali ditanyanya, ya tetap Senin udah agak naik darah kita kan. Tanggal berapa Pak? 16 Januari. Turun dikit, tanyanya lagi, naik lagi darah itu. Akhirnya karena kita nggak ngerti juga, baru bilang, kamu nggak tahu ini kan hari ulang tahunku. Bukannya sorry. Jangankan kau, aku pun dah hafal ulang tahunku. Nangis, tulen sudah ya. Sorry sayang ya. Itu masa lalu itu. Tapi kalau saya ingat-ingat ya, gila ya. Rasanya saya puas kalau saya itu bisa tekan, bisa habisin. Sebenarnya kan nggak boleh. Karena kita bilang kan kasihilah istrimu. Bukan bantailah. Sederhana, kau boleh tahu 1000 teori. Saya nikah, saya guru sekolah minggu udah lama.
Anak-anak saya ajari, anak-anak ribut saya damaikan. Wah keren kan? Awak ribut nggak ada yang damaikan. Kita yang bikin. Pikir-pikir, iya Tuhan ya. Kenapa ya rasanya nikmat kalau bisa ngabisin orang, marahin orang, tekan orang, bahkan itu istri sendiri. Kenapa ya? Sehingga kadang-kadang penyesalan itu datang terlambat ya. Udah mau muncul baru. Saudara-saudara yang kekasih, hati-hati. Yuk hidup yuk. Kita nikmatin aja hari-hari ini. Memang dosa itu nikmat, harus diakuin itu. Ya, kau bikin 1 mau 2. Bikin 2 mau 3. Bikin 3 udah mau 5 itu. Akhirnya karena nikmatnya dosa itu, kita ini jadi bunglon nih. Orang lihat kita apa sebetulnya di dalam apa. Bisa dasar muka istilahnya ya. Muka kita itu bisa 10 lapis itu. Sampai nggak tahu aslinya nih yang mana. Lalu kita bilang dasar ini orang tidak bisa ditebak. Berlapis-lapis Pak. Jadi apakah itu? Manusia bawang itu Pak. Manusia bawang itu tahu ya dikupas. Ini kulitnya nggak bisa habis. Nah, itulah manusia bawang. Berlapis-lapis. Karena sudah dibalut. Why? Kebohongan yang dinikmati. Dan dia rasa nyaman di situ. Ya. Kalau kita ngomong begini, orang bisa kagum sama kita kan. Wah saya begini Pak. Bohong yang kita omongin, celakanya orang kagum. Perempuan pun lebih parah lagi kalau kita pacaran. Paling suka dibohongi. Ayo perempuan suka dibohongi apa suka jujur? Pasanganmu suka jujur apa pasanganmu suka bohong? Yang perempuan? Jujur. Kita tes. Oke. Pasanganmu pulang terlambat pacarmu. Datang mau jemput kau telat. Janji jam 6 datang dia jam 8. Kau marah-marah. Kenapa sih telat? Lalu bilang, sorry macet. Kamu tenang gak? Atau kamu gini, sorry tadi aku ketemu cewek jadi gue deketin dulu. Jujur dia soalnya kan. Kira-kira apa yang kau lakukan kalau dia ngaku dia ketemu cewek? Usir pulang kan? Kalau dia bilang macet apa yang kau lakukan? Ya sudah, kan gitu kan? Lebih suka mana kau? Dibohongi, ya sudahlah. Itu hidup kita itu gak kuat kuping kita ini dengar apa? Kebenaran, sejujur-jujurnya. Yang benar itu nggak enak, kuping ini nggak kuat ini. Sampai kita udahlah Pak, saya nggak mau tahu dia dah, mendingan dia bohong lah. Jadi saya juga nggak mau ngerti dia mau bohong mau benar daripada saya tahu malah saya ngamuk. Itu biasa loh. Nikmatnya dosa ini memenjara kita ini. Hanya kita di situ terus nggak keluar itu. Ya, wajah kalian sudah menceritakannya. Karena itulah kalau anak itu memerdekakan. Kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Hamba itu tidak tinggal dalam rumah, keluar dia. Namanya hamba, pembantu kan. Yang tinggal dalam rumah itu anak, itu gambarannya. Maka anak tinggal dalam rumah apa? Di dalam Bapa. Kalau anak tinggal di dalam Bapa apa? Identitasnya jelas. Siapa itu? Anaknya. Oh ya, mirip dengan bapaknya. Anaknya ngomong-ngomong, iya nyambung sih. Bapak ditanya, Pak ini anak Bapak? Iya, itulah kekristenan. Kita hidup lalu orang bilang, wah itu betul-betul orang Kristen. Seperti yang Tuhan mau. Indah kan? Dan akhirnya ketika kemudian kita mati, Tuhan berkata apa? Kemarilah hambaku yang baik, sabaslah engkau. Kau hidup dalam kemerdekaanmu. Jangan sampai dia marah pada kita, lalu berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Mari kita hidup dalam kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita jadi seperti bangsa ini ya. Kadang-kadang ada ironi. Kita ada merdeka, lepas dari penjajahan Belanda. Tapi pergilah ke jalan sana. Sudah ganti penjajahnya. Kadang-kadang banyak pemimpin menjadi penjajah terhadap rakyatnya. Hak rakyat itu hilang dirampoknya, dimakannya. Sementara di luar itu rakyat berantakan gak karu-karuan. Semoga Kristen bisa menjadi model arti merdeka. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran yang utuh. Merdeka, tak lagi mengulang-ulang terus. Sekalipun mungkin ada saja waktu kau terpeleset. Tapi kau bangun, lalu bilang, Tuhan kuatkan aku. Sampai pada titik waktu, kita bisa berkata, ya Tuhan, betapa indahnya kemerdekaan itu.
Ya. Biar hidup kita terus di dalam Dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, selamat merdeka. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita meneropong diri kita. Sejauh mana sesungguhnya kita hidup dalam keimanan yang sungguh. Sejauh mana sesungguhnya kita mencintai kebenaran itu secara utuh. Sehingga hidup bagi kita bukan keuntungan apa yang bisa kita dapat, tapi pengorbanan apa yang bisa kita berikan untuk yang bernama kebenaran. Tuhan tak akan tinggal diam melihat anak-anaknya. Ia akan menjaga, memelihara kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan terus tolong tuntun pimpin kami di hari-hari hidup kami. Supaya hidup kami berkenan kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, biarlah Engkau sendiri sebagai kepala gereja, terus membenahi kami sebagai gereja-Mu. Kalau ketemukan hati yang bengkok salah, Tuhan berbelas kasihan, luruskanlah, ampuni kami. Kalau Kau melihat langkah-langkah kami sudah benar, jagalah supaya kami tetap di sana. Kalau mulai melenceng, bermurah hatilah, cambuk kami supaya kami boleh kembali ke jalan-Mu. Kami rindu sebagai gereja-Mu menjadi gereja yang benar. Tolong supaya kami tidak terjebak hanya mau menjadi gereja yang besar. Kami tahu tak mudah, tapi kami harus ada di sana. Buat kami berkelahi, bertanding oleh karena kekuatan-Mu, di dalam-Mu, bersama-Mu. Maka kami tahu seluruh perangkap setan akan dihancurkan. Hidup sebagai suami istri, sebagai orang tua, anak, mertua, mantu, besan. Hidup sebagai sahabat, rekan sepelayanan. Hidup kami di berbagai rintang usia, anak, remaja, pemuda, dewasa. Atau kami sudah lansia. Tuhan tolong. Usia kami tetap membuat kami tampil bijaksana. Membawa kami terus hidup menjadi saksi. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu, pelayanan ke depan, Tuhan tolong pimpin, Tuhan murnikan, Tuhan jagai. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi alat-Mu yang sungguh. Demi Yesus Kristus Tuhan, kepala gereja yang sejati, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita berdiri saudara yang kekasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.